Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. الفاتح لحضرة المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وإلى روح محمد عبد العبد اسمه سبحان اسمه إبراهيم ثم نفاده إبراهيم بن عبد الفتاح وأصوله وفروعه وجميع أشهد الصالحين أينما كان من مشارق المغربية أن الله يعلن درجاتهم في الجنة ودعا النبي وبركاتهم وأنوار معلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu tentang panjang umur. Kalau sebelumnya tentang persiapan kita menjelang wafat. Kenapa? Karena sewaktu-waktu bisa aja ajal itu datang. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal dunia. Karena itu pada saat dicabut nyawa kita, posisi kita harus dalam keadaan baik. Tidak boleh dalam keadaan buruk. Nah, karena itulah persiapan harus dilakukan terus-menerus. Untuk itu dilanjutkan dengan bagaimana efeknya orang yang panjang umurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ammatul umuri fi ta'atillah fa huwa mahbubun wa matlubun. Ya qauli alaihi salatu wassalam khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Dan adapun orang yang berhasil dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah, wa huwa mahbubun, maka itu sangat disukai, bagus sekali. Wa matlubun, dan itu sangat dituntut karena perintahnya begitu. Kalau bisa umurnya panjang dan taat kepada Allah. Nah, Rasulullah bersabda, dengan hadis ini disebutkan khairukum man tala umruhu, orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Kalau durasi waktunya panjang, maka jumlah kuantitas amalan-amalan soleh yang dilakukannya juga akan dilipat gandakan sesuai jumlah umur itu. Wa kullama kana al-umru atwalu fi ta'atillah kana al-hasratu aktsar wa darajatu arfa. Logis saja bahwa orang yang umurnya dipanjangkan oleh Allah, diisi dengan ketaatan-ketaatan itu, maka kebaikannya jadi makin bertambah banyak dan derajatnya juga makin tinggi. Saya senang sekali kalau ada seseorang yang baik sekali, terus umurnya bisa sampai 100 tahun, itu luar biasa. Ada beberapa ulama itu umurnya 100 tahun. Banyak sekali amalan yang beliau lakukan di dunia ini. Walaupun kasihan juga ada beberapa ulama, malah kebanyakan ini ya, yang terlalu sangat pintar, sangat baik itu ya, biasanya sekitar 50, 55 gitu. Kita tahu siapa? Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, siapa lagi yang top-topnya ulama kita ini. Ya lebih kurang 55 itu. Ya nggak terlalu jauh. Walaupun 55 tahun, tapi ternyata karangan beliau sampai ukurannya bukan puluhan, tapi ratus, sampai seratusan. Yang gitu, kalau Imam Ghazali sudah berapa ratus kitab, Imam Syafi'i juga ratus kitab. Itu kalau diukur jumlah halamannya, terus dibagi dengan jumlah hari beliau selama menempuh perjalanan di dunia, kayaknya mungkin 1,5 atau 1,7 begitu ya per hari itu per halaman kitab, seandainya diukur ini. Yang kita tahu lah, Ihya Ulumuddin aja 4 jilid itu berapa ratus halaman, katakanlah 1000 halaman gitu. 1000 hari 3 tahun. Sebenarnya dengan beliau Imam Ghazali punya lagi Al-Wajiz dan seterusnya. Kalau begitu hari-hari beliau itu selalu diisi dengan produktivitas yang bisa menghasilkan faedah, manfaat bagi umat manusia. Maka dengan dipanjangkan umurnya, maka makin banyak amalannya beliau dan makin banyak yang tercerahkan. Maka derajat beliau naik. Nah, untunglah kita ini dalam hari-hari kita ini berkecimpung dalam belajar. Dan belajar ini untuk membina agar kita nanti makin banyak bekal untuk bisa mengangkat derajat diri kita, makin banyak memuliakan orang. Nah, banyak sekali di antara target seseorang itu hanya memuliakan untuk dirinya sendiri. Nah, tapi kalangan ahlul ilmi ini itu berobsesi untuk memberikan pelayanan kepada umat, artinya memuliakan orang lain, dan itu meningkatkan derajatnya beliau sendiri. Karena terhadap aksaru
kanat al-hasanatu aktsaru, maka baiknya beliau berlipat-lipat dan derajat beliau meningkat. Wa amatuluhu fi ghairi taatillah. Nah, adapun orang yang panjang umurnya tapi ternyata tidak taat kepada Allah, fa balaun wa syarrun. Makin panjang umurnya karena tidak taat, maka makin banyak balak bencana yang dia timbulkan, wa syarrun dan keburukan-keburukan yang dialami. Karena apa? Taksur sayiat wa tad'af khuti'at. Karena dia memperbanyak sayiat, keburukan-keburukan, dan melipat gandakan dosa-dosa kesalahannya. Makanya kalau ada orang yang korupsi aja, suka fitnah aja, omongannya buruk aja, isinya itu mencelakakan orang aja, ya saya tidak berdoa sih, tapi kalau bisa umurnya pendek, tapi kalau doa nggak ilok ya. Ini juga yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Jadi jangan dikira Nabi Nuh itu berdoa untuk mencelakakan umatnya waktu itu ya, itu dalam rangka membalas dendam. Jangan dikira begitu, walaupun megelno umatnya itu. Kalau dikasih tahu itu sampai telinganya ditutup. Itu keterlaluan itu. Masa Nabi Nuh pidato telinganya ditutup. Terus dikasih tahu apa saja itu mesti membantah. Memang kalangan Nabi Nuh ini memang orang-orangnya masih golongan turunan Nabi Adam ya. Nabi Adam itu kan itu tampan, gagah perkasa, tingginya Nabi Adam berapa? 15 meter kali 30 ya, 30 meter. 30 meter itu kira 2 kali tiang bendera gitu ya. Tiang bendera 2 kali. Nah, setinggi itu. Tapi jangan dibayangkan bahwa Nabi Adam itu mentiung gitu, enggak ya. Ya tinggi besar ya, memang bertanya juga besar. Memang kalau orang sudah sangat sempurna begitu, fisiknya ya tinggi, ya besar, yang ganteng, ya gagah, ya kaya, itu biasanya agak sulit dikasih tahu. Nah, zaman Nabi Nuh itu begitu juga. Kebanyakan orang yang sudah seperti perfect gitu, fisiknya itu, apalagi itu kekayaannya juga tadi itu, namanya juga orang surga. Nabi Adam itu orang surga, Ibu Hawa orang surga. Punya anak, punya cucu, ya orang-orang surga juga. Jadi saat itu masih keluarga-keluarga Nabi Adam, keturunan pertama, kedua, ketiga ya. Ya sangat bagus sekali badan fisiknya dan keadaannya. Sulit kasih tahu. Jadi kasih tahu itu menutup telinga. Enggak mau dengerin Nabi Nuh bicara. Maka beliau berdoa akhirnya. Bukan serta-merta, tapi ini sudah bertahun-tahun, ratusan tahun malah. Jadi ratusan tahun dakwah cuma dapat sekitar 60-an orang, sedikit sekali. Ya akhirnya didoakan. Mungkin pertanyaannya adalah, apa Nabi Nuh dendam dengan doa itu sehingga sampai mendoakan semua orang cilaka? Enggak dendam. Karena Nabi itu berpikir kalau mereka itu tulul umuri, itu kan umur ya, kalau tadi kemarin umur, tulul umuri, panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Kalau itu ulul umuri pakai ain. Tulul umuri panjang usia, panjang umur. Kalau mereka panjang umur sedangkan kelakuannya rusak, itu nanti makin banyak kejahatan yang dia bikin dan makin banyak dosa yang akan menumpuk pada orang itu. Wis tak dongakno mati ya. Kira-kira gitu. Wis biar digulung ombak. Itu dasar pemikirannya Nabi Nuh. Walaupun itu di zaman Rasulullah dianjurkan tidak, jangan doakan gitu. Gitu. Itu doakan kalau kelasnya Rasulullah itu didoakan supaya orang-orang itu sadar, diberi hidayah oleh Allah. Oke, jadi kalau ada orang doakan orang lain mati itu ada dalilnya juga, yaitu doakan supaya dia tidak lagi berbuat jahat. Ya, maling itu semoga lekas mati supaya tidak banyak kelakuan kemalingannya, tidak banyak merugikan orang dan tidak banyak dosa yang dia tumpuk. Begitu logikanya. Takdir sayat atau khati'at. Ini logikanya. Tapi tetap kita nggak boleh ya mendoakan orang jelek, mendoakan kecelakaan, mendoakan keburukan kepada orang lain. Ya kita tahu sendirilah, akhirnya ada tumbalnya berdoa seperti itu. Nabi Nuh akhirnya putranya sendiri yang kehilangan nyawa akibat dari adanya banjir bandang itu. Dan ketika putranya itu diberitahu, ayo naik kapal kan, irkam ma'ana, wala ta'un ma'al kafirin. Ya bunayya, hai anakku, irkam ma'ana, sini naik kapal sama aku, sama kami semua, kita semua ini. Wala ta'un ma'al kafirin, jangan kumpul sama orang kafir, ayo naik. Ternyata nggak mau, dia lari. Dikejar oleh Nabi Nuh, kapalnya mengejar putranya, yang namanya Kan'an itu. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya mau naik gunung, nggak akan mau naik kapal bersama orang-orang bodoh itu. Waduh, nggak enak sebutannya. Dikejarlah sampai ke gunung. Gunung ternyata ya kelelep juga oleh air banjir bandang itu.
ternyata naik pohon, dikejar sampai pohon itu juga akhirnya kelelap dengan air, tenggelam dengan air, dan meninggalnya Kan'an itu ya di depannya mata Nabi Nuh langsung. Itu bikin sedih sekali, kehilangan putranya pas di depan matanya langsung dalam kondisi mengenaskan. Ini sewu ya. Jadi sebisa mungkin kita jangan sampai mendoakan buruk kepada orang sejahat apapun dia itu, ya kita doakan diberi daya oleh Allah, artinya semoga sadar. Kalaupun tidak, ya sudah pasrahkan aja kepada Allah. Engkau yang memiliki dia, terserah engkau ya Allah. Tapi jangan sampai didoakan semoga dia cilaka. Itu lagi musim ya, kalau orang nggak terima itu doanya itu, wah semoga disambar geledek, semoga dia kena penyakit, apa lagi, semoga apa dipecat dari pekerjaannya, wah semoga apa lagi, doa-doanya buruk-buruk nggak boleh. Itu nanti bahayanya apa kalau melaknat itu? Mental itu mental ya. Ibarat bola itu kalau dilempar ke lantai itu mesti mentalnya ke atas. Kalau mentalnya agak miring dikit aja kena orangnya sendiri, akhirnya dia sendiri yang terkena mentalnya benda yang dilempar tadi. Jangan sampai mendoakan laknat kepada seseorang. Jadi kata-kata laknatullah alaih itu juga jangan sampai lepas, jangan sampai apa jenisnya, kok lepas, jangan sampai terlontar dari lisan kita. Oke lah untuk iblis ya sudah jelas-jelas. Tapi kalau untuk manusia justru ya kita sendiri nggak tahu berakhirnya di mana. Kita juga nggak jelas nanti itu bagaimana ceritanya. Suatu saat mungkin perlu diceritakan ya, Rasulullah ketika duduk sama para sahabat, tiba-tiba Rasulullah tersenyum, ketawa tersenyum itu lucu. Sahabatnya tanya, Rasulullah ada apa kok tiba-tiba tersenyum? Ini tadi lo lucu. Apa lucunya apa? Rasulullah kepin tahu para sahabat itu. Rasulullah cerita, ini ada cerita dari malaikat Jibril barusan. Ceritanya itu lucu. Begini ada dua orang saling bunuh. Ketika itu memang perang fisabilillah, jihad fisabilillah. Yang muslim ternyata kalah, dibunuh oleh yang kafir. Nah, yang muslim tadi karena matinya dalam perang, maka dia matinya mati syahid. Karena mati syahid, maka di alam barzah dia disambut oleh para malaikat, disambut oleh bahkan para nabi turut menyambut dia. Kaget sekali ini. Para ulama, para nabi, para wali menyambut dia. Padahal dia itu merasa hidupnya di dunia biasa-biasa saja. Wah, luar biasa ini sambutannya. Ya Allah, kok jadi begini, saya malu disambut sebegini banyaknya orang mulia. Maka dia mengatakan bahwa ya Allah, saya ini disambut sebegini mulianya, diperlakukan seperti ini gara-gara saya mati syahid. Mati syahid saya ini gara-gara dibunuh oleh orang kafir. Untuk itu ya Allah saya mohon kepada Engkau supaya diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang kafir yang membunuh saya itu. Untuk berterima kasih. Karena gara-gara dialah saya mati syahid, dan karena mati syahid maka saya mendapatkan kemuliaan sehebat ini. Ternyata diterima oleh Allah itu doanya itu. Berarti walaupun di alam kubur ya ada yang doa juga ya, kepingin ya. Karena itu silakan Anda berdoa untuk para ahli kubur, apalagi kalau yang didoakan adalah para aulia, para ulama, termasuk orang tua kita sendiri. Monggo didoakan, jangan berhenti-berhenti. Mereka juga mendoakan kita kok. Ya didatangin aja. Kalau mau ada apa rencana apa sampaikan kepada beliau. Ya beliau itu walaupun para ulama, para orang tua kita sendiri, para guru kita, datangnya aja ceritakan. Saya mau begini, saya mau begini, saya begini. Mohon doanya nggih. Itu sah, enggak apa-apa. Yang dikhawatirkan orang yang fobia terhadap syirik itu kan dikit-dikit syirik karena minta kepada orang mati misalnya. Itu ya jangan terlalu terpengaruh oleh itu, karena yang dimaksud oleh itu adalah menjadikan orang mati sebagai Tuhan. Nah, di mana kita pernah menuhankan menyembah orang mati? Enggak pernah kan. Loh, kok terus ngobrol sama orang mati? Ya karena masa hidup mereka. Fala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillah. Jangan kau kira orang yang matinya di jalan Allah itu amwatun sebagai mayit. Bal ahyaun, bahkan mereka itu masih hidup. Mereka bisa berkomunikasi, cuman kita yang nggak bisa accepted. Communication-nya dia cuma bisa transmitted, kita nggak bisa accepted. Kita juga begitu. Kalau kita bisa ngomong sama dia dan dia dengar, Assalamualaikum ahli kubur aja dengar kok. Assalamualaikum ya ahlat kubur atau ya ahlat diyar. Mereka waalaikumsalam semuanya. Malah ngomongnya tuh pelan aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Pelan-pelan aja, nggak usah teriak-teriak. Malah makruh. Dikisahkan makruh kalau kita teriak-teriak di kuburan, itu makruh. Assalamualaikum. Kamu kok banter sekali ngomong, iya kuburannya ombo soalnya, luas. Nggak usah gitu. Walaupun kuburannya luas, tetap Assalamualaikum pelan, mereka kedengeran kok.
Ya, itu artinya mereka juga bisa menjawab pertanyaan kita, permintaan kita, menjawab ya, menjawab itu komunikasi kita ya, pertanyaan kita, ya kan jawab. Maka jawabnya apa? Waalaikumsalam. Artinya apa? Semoga kamu selamat. Nah, semoga kamu selamat itu kan doa. So, doa kepada siapa? Doa kepada Allah tentu saja. Ya Allah, mudah-mudahan anakku ini selamat, cucuku ini selamat, muridku ini selamat. Itu siapa yang berdoa? Ya Al-Kubur tadi yang mendoakan kita, yang kita beri salam, ucapan salam. Nah, balik lagi kepada itu tadi, orang tadi berdoa kepada Allah supaya mendapat kesempatan untuk terima kasih kepada orang yang membunuhnya. Ya Allah, akhirnya dipenuhi permintaannya. Orang yang kafir tadi itu diberi sadar, insaf, syahadat, masuk Islam, dan ibadah ternyata. Setelah ibadah baik, ternyata matinya mati dengan baik, husnul khotimah. Husnul khotimah masuk ke alam barzah disambut juga karena dia husnul khotimah. Ternyata di alam barzah benar bisa ketemu. Kan emang di alam barzah itu orang baik sama orang baik itu bisa ketemu. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Itu apalagi kalau berkeluarga. Keluarga itu bisa ketemu di alam kubur itu kalau sesama baiknya. Kalau satu yang enggak baik, mencelat. Bersyukur ini yang bagian keluarga kiai itu lumayan nih. Kenapa? Ya namanya kiai kan mesti levelnya tinggi kan ya, kenikmatannya di surga itu levelnya tinggi. Nah, kalau ada anak cucunya yang imannya sama dengan Pak Kiai sebagai kakeknya atau bapaknya atau buyutnya itu, nah itu lumayan tuh anak cucunya itu apa? Di-upgrade. Iya, misalnya surganya level 5 gitu misalnya ya, tapi mbahnya itu level 7. Nah, itu di-upgrade. Upgrade level sampai bisa menyamai mbahnya. Kenapa? Karena di ayat Quran disebutkan begitu. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman itu nanti akan dikumpulkan juga dengan anak cucunya. Asalkan imannya setel atau sama. Jadi mereka beriman juga. Balik tadi kepada orang tadi ternyata bisa ketemu bahwa yang akhirnya dibunuh si muslim tadi itu kaget gitu. Wah, alhamdulillah. Akhirnya keturutan apa? Menyampaikan terima kasih. Makasih ya Mas, dulu kamu bunuh saja sehingga saya mati syahid, terus dihormati para malaikat, dihormati Allah SWT seperti ini. Para wali, para anbiya itu pada menghormat saya. Terima kasih ya. Yang dibunuh tadi, terima kasih. Sedangkan yang membunuh, orang kafirnya yang sudah masuk Islam itu, balik terima kasih lagi. Aku juga terima kasih karena saya masuk Islam ini, katanya malaikat itu akibat proposalmu. Kamu katanya yang berdoa ya. Iya, saya doakan. Saling terima kasih, pelukan. Senang dua-duanya. Ya Allah. Jadi kalau kayak gini nih, kita misalnya disakiti seseorang, ada orang yang sangat kurang ajar, bikin kerusakan, bisa jadi itu adalah sebab dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggikan derajat-derajat kita. Bahkan kalau sampai dia katakanlah berbuat dolim, kalau fitnah itu kan bagian dari kedoliman ya. Semua yang menyakiti itu namanya memberikan kedoliman. Nah, yang dolim itu kalau misalnya melakukan kedoliman kepada diri kita, hakikatnya kita menjadi madlum. Madlum itu yang didolimi. Doaul madlum mustajabun. Doanya orang yang didolimi itu mustajab. Mustajab itu dikabulkan oleh Allah. Tidak ada penghalang. Nah, karena itu kalau didolimi orang sesungguhnya itu baik. Itu ya. Iya, serius. Orang Islam itu apa-apa baik kok. Wali ahlil kauni unsun. Apa aja mesti nyenengkan hidup di dunia ini sebagai umatnya Nabi Muhammad itu. Ya, diberi apa musibah ya sabar, diberi nikmat bersyukur, itu selalu bagus. Apapun yang terjadi bagus. Sholat di soft depan yang mulia karena di depan kan ada Allah mengutamakan. Sholat soft di belakang ya bagus karena apa saya ini sungkan ketemu Allah Ta'ala, inilah astahi, saya itu sungkan sekali, malu saya keadaannya kayak gini kok sholat paling depan, malu dengan Allah, bagus juga itu. Jadi serba bagus. Saya tak sedekah banyak, bagus, nanti bisa mengembang itu, menambah sedekah saya sedikit aja dulu supaya bisa saya gunakan untuk keluarga, bagus juga. Atau sedekah saya siri aja dulu, nanti yang jahar apa yang banyaknya itu yang nggak rahasia, yang rahasia itu banyak itu misalnya gitu. Jadi kalau diminta sumbangan maunya sedikit, ternyata ada siri, ternyata banyak ngasihnya. Jadi apa aja yang terjadi itu mesti bagus.
Nah, disinilah yang disebut tadi itu. Ketika difitnah pun itu sebetulnya bagus. Bagusnya apa? Dia mendapat status sebagai orang yang madlum. Kalau orangnya disebut sebagai madlum, maka berfasilitas istimewa. Apa fasilitasnya? Doa madlum mustajabun, yaitu doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau Anda sedang dalam kondisi didolimi, langsung aja deklarasi, Allahumma, ya Allah, saya sedang didolimi. Untuk itu saya jadi madlum. Karena madlum maka doa saya mustajab. Oleh karena itu ya Allah, dengan ini saya mohon kepada Engkau. Satu, wah itu saya sebutkan mulai pertama itu. Kalau lagi kuliah, semoga lulus saya ya cum laude. Siapa lagi? Kalau belum dapat kerjaan, ya semoga saya mendapatkan pekerjaan yang enak, yang nyaman, yang koridoi. Apalagi nah, jodoh ya Allah, mudah-mudahan saya segera mendapatkan jodoh, suami yang soleh, istri yang soleh, dan seterusnya. Belum punya anak, ya mudah-mudahan punya anak yang soleh, yang soleh. Itu adalah kesempatan dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika didolimi seseorang, yang doanya itu mustajab. Jadi apapun keadaannya itu tetap baik, umatnya Rasulullah. Nah, sekali lagi, ketika dia mendapat perlakuan seperti itu, dibunuh secara apa itu ya, tragis ya ketika perang jihad fisabilillah tadi, dia menjadi seorang yang mati syahid, dimulaikan oleh Allah SWT. Dan dia bisa terima kasih karena itu kejadian itu berkah bagi seseorang dan berkah juga bagi pelakunya. Jadi nggak usah kita mengutuk-ngutuk si pelakunya, belum tentu juga itu seperti itu. Nabi Allah Adam alaihissalam pun ketika melakukan apa istilahnya makan bahul itu pelanggaran ya, pelanggaran itu sempat diprotes oleh Nabi Musa. Kenapa engkau dulu kok pakai melanggar, pakai makan bahul di, kalau enggak kan kita masih berada di surga semua, ya enggak ada di dunia. Nah, Nabi itu balik menjawab, justru itu jalan terang untuk bisa kita berada di dunia dan akhirnya kamu mendapat gelar kalimullah sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, sebagai orang yang diberi keistimewaan bisa pernah berbicara langsung kepada Allah. Nabi Musa kau dapat keistimewaan seperti ini gara-gara apa? Kau di dunia, dan di dunia itu jangan karena ini. Jadi jangan nggak usah nyalah-nyalahkan itu. Jadi yang sudah salah. Baik, karena itu saya ingin menganjurkan kita semua, maafkanlah kesalahan kita di masa lalu. Kadang-kadang memang kita maaf kepada Allah, minta maaf, kita sendiri belum bisa memaafkan. Ini ruwetnya gitu. Kita sendiri ternyata belum bisa memaafkan diri kita di masa lalu pernah berbuat kesalahan. Penyesalannya terus-terusan sampai sekarang. Jangan, kita maafkan. Dengan ucapan apa? Bahwa perbuatan salah kita dulu itu pun sesungguhnya baik bagi kita. Ya nggak usah diulangi salahnya, enggak. Cuman supaya nggak menyesal bahwa seandainya dulu itu nggak salah seperti itu, maka sekarang kita nggak bisa seenak ini. Rasulullah dulu pernah salah sholat ya, 4 rakaat harusnya duhur atau asar waktu itu, ternyata 2 rakaat ada kesalahan. Rasulullah apa lupa? Saya nggak lupa, tapi memang Allah dikelirukan jadi 2 rakaat. Tapi dengan keliru itu akhirnya kita semua tahu bagaimana menghandle kesalahan di dalam sholat. Menambah rakaat itu atau dengan sujud sahwi itu dan seterusnya itu adalah cara menghandle kesalahan error di dalam sholat. Seandainya nggak pernah ada begitu, ya nggak pernah ada juga kejadian kalau kita lagi sholat lupa jumlah rakaat, nggak ngerti caranya. Kalau Anda sholatnya 2 rakaat, terus salam, loh masih 2, harusnya 4. Langsung aja berdiri, nambahi 2 rakaat. Takbiratul ihram lagi, Allahu Akbar, nambah 2 rakaat. Terus begitu akhir nanti sebelum salam, sujud sahwi. Lebih dulu 2 kali aja. Sujud sahwi, subhanallah yang untuk 2 kali, berapa 7 kali ya. Terus duduk, terus sujud lagi. Baru kemudian bangun, terus salam. Itu cara menghandle kesalahan. Jadi gampang. Itulah sebabnya kesalahan-kesalahan di masa lalu itu segeralah kita maafkan. Karena itu sesungguhnya baik untuk kita. Dulu kita pernah melakukan kesalahan ini, iya. Tapi itu membentuk kepribadian kita saat ini. Dulu pernah kita diperlakukan, misalnya ada di sekolah ya, dipermalukan oleh seorang guru misalnya, sampai akhirnya, ya saat ini nggak dipermalukan, akhirnya kita berada di situ, dan kita menyukai bagian itu. Nah, segmen itu, kalau kita sukai, kita nggak bisa konsentrasi kepada segmen yang ini. Padahal kita sekarang hidup ya lumayan enak seperti ini karena berada di segmen ini, begitu kan? Itu contohnya. Saya juga mestinya begitu. Ternyata dihalangi oleh seseorang, akhirnya nggak bisa ke sana. Maka kita ke sini. Nah, ke sini itu yang menyebabkan kita jadi bahagia seperti saat ini. Maka menuju ke sana tadi itu dihalangi itu memang kesalahan seseorang. Ya, akibat mungkin kurang baiknya hubungan kita. Dan kita nggak bisa menyalahkan kepada diri kita. Untuk saat ini ya, untuk masa lalu kita maafkan
Mungkin kita pernah salah seperti itu, istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah salah ngomong, saya menyakiti seseorang. Tapi kita menyakiti seseorang pada zaman itu sesungguhnya pengantar menuju kebahagiaan kita pada saat ini, gitu. Jadi nggak usah terlalu disesali yang kayak dulu itu. Udah salah, mohon ampun pada Allah, sudah selesai gitu. Sekali lagi, nggak usah menyalahkan diri sendiri, apalagi berlarut-larut. Baik, saya lanjutkan tentang panjang umur tadi. Wa man za'ama minan nasi ayyuhibba tulal baqa'i fid dunya liyastaktsira minal a'mali as-salihati al-muqarrabati ila Allah ta'ala fa in kana ma'a dzalika harisun 'alaiha mushammiran fiha wa mujaniban lima yashghulu anhu min umuri dunya fa huwa bisadiqin asbahu. Wa man za'ama barang siapa mengklaim minan nas dari dari kalangan manusia ya artinya kita semua. Barang siapa mengaku annahu yuhibbu, bahwa dia suka atau kepingin tulul biqa'i untuk tetap hidup di dunia panjang umur fit dunya liyastaksira min amali demi memperbanyak amalan soleh al muqarraba ila Allah taala untuk takarrub kepada Allah taala fa in kana ma'dzalika, kalau dia memang seperti itu harisun 'alaiha dan berkeinginan kuat bertekad untuk beramal soleh wa musyammiran fiha dan dia terus-menerus berada dalam lingkungan amal soleh itu musyammiran nanti melakukannya berkelanjutan ya. Mujaniban lima yashkulu dan dia menjauhi apa-apa yang menyibukkan dia anha dari amalan soleh. Amalan soleh nggak sempat, nah yang nggak sempat itu apa yang bikin nggak sempat? Itu dijauhi. Namanya yashkulu anhu, menyibukkan sehingga nggak sempat beramal soleh, itu mujaniban dijauhi. Min umuri dunya, dari hal-hal duniawi. Fa huwa bisadiqin asbah, maka dia termasuk orang yang tulus sungguhan dalam berkeinginan untuk tulul umuri, panjang umur dalam ketaatan. Ya, ini doa, realisasi itu hal berbeda. Ada orang berdoa tapi realisasinya enggak. Ya Allah, mohon rezeki yang banyak. Kalau rezeki saya jauh, mohon dekatkanlah ya Allah. Nah itu yang di dekatnya tugas-tugas enggak digarap. Padahal tugas yang di dekatnya dia itu, itulah yang mendatangkan rezeki bagi dia. Kan? Coba. Ya mohon maaf ya, banyak orang yang berdoa minta sesuatu. Saya enggak sebut minta sesuatunya itu apa. Kalau yang jauh mohon dekatkanlah ya Allah, yang sulit mohon mudahkanlah, yang mohon banyakkanlah. Dia sudah mendapatkan itu di dekatnya, tapi dia mengabaikan itu. Itu kan sama aja dia itu enggak tulus dalam berdoa itu. Oleh karena itu, monggo yang sudah ada di tangan ini kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini ada doa kepingin panjang umur dalam amal soleh, tapi ternyata dia tidak menceburkan diri dalam amal soleh itu. Artinya itu enggak tulus. Tapi kalau dia memang betul-betul berdoa untuk panjang umur dan beramal soleh sehingga bisa beramal soleh itu, dan dia ternyata hari-harinya diisi agenda-agendanya dengan kegiatan kebaikan, berarti dia tulus. Sekarang kita cek aja dari jadwal atau agenda harian kita. Apa yang kita lakukan mulai pagi sampai siang? Pagi saya melakukan ini untuk berbakti pada orang tua, centang. Berikutnya siang dikit. Ini apa ini untuk kesehatan badan saya, centang. Kesehatan itu penting loh ya, merawat kesehatan. Nah, mohon maaf ini, kadang anak muda itu demi uang akhirnya mengorbankan kesehatan. Itu biasanya ditebus pada saat tua. Demi kesehatan akhirnya mengorbankan uang. Ya kan? Banyak orang kalau sudah berumur itu akhirnya sibuk ke dokter, terus tiap hari ke dokter, ke apotek, ke dokter, ke apotek. Tiap hari ada terapi. Kasihan itu. Menghabiskan uang demi kesehatan. Padahal kalau masih muda, biasanya menghabiskan kesehatannya itu demi mendapatkan uang, demi menghemat. Ya, mohon maaf ini bagi yang jarak jauh sekarang pakai sepeda motor, saya sering jangan Mas, jangan naik bis saja atau naik kendaraan apa itu banyak. Sepeda motoran dan jarak yang sangat jauh 100 kilo, 200 kilo sepeda motoran. Berisiko tinggi. Berisiko kecelakaan, berisiko apalagi. Ya nggak darurat, masih bisa ditempuh dengan yang lain. Masih ada kemungkinan untuk bisa melakukan yang lebih baik. Kadang-kadang mengorbankan kesehatan seperti itu. Demi apa? Hemat uang, Pak. Ya, silakan diatur sebagaimana kondisi masing-masing. Yang penting jangan sampai mengorbankan kesehatan. Apalagi yang sampai sudah lulus ternyata nggak bisa kerja. Ini banyak ini mahasiswa ini di tempat saya ini, begitu lulus ternyata nggak bisa diterima di BUMN. Kenapa? Karena ada cek kesehatan. Di cek kesehatan ternyata udah komplit penyakitnya, ada kolesterolnya, ada asam uratnya, ada darah tingginya. Oh, kok bisa begitu?
Iya, waktu kos dulu kuliah kos, nah, di kos-kosannya itu makanannya itu nggak sehat. Itu makan tahu aja pakai minyak yang minyaknya itu mustakmal. Tahu minyak mustakmal? Udah dipakai lagi sampai kental, sampai hitam. Minyaknya tetap dipakai lagi sama orangnya untuk goreng itu, ayam goreng, tahu goreng, tempe goreng, apa aja goreng, serba goreng, dan minyaknya itu nggak sehat. Nah, ujung-ujungnya ya numpuk penyakit akhirnya kan. Makanya itu bagi yang masih muda itu ya dicek dulu lah. Kalau ini bagian menumpuk penyakit pending. Ini bisa ngomong gitu biasanya sudah tua. Kayak saya sudah tua. Ini dulu mudanya suka makan yang aneh-aneh. Apa namanya? Kaldu, sawan yang kaldu. Apa lagi itu? Jeroan, sawan yang jeroan itu. Ya kalau sudah berumur akhirnya ngerasakan bahwa dulu tabungan-tabungan makan nggak sehat itu ternyata itu dituai pada saat sudah berumur. Mohon maaf ini banyak yang umurnya mungkin sudah dewasa, sudah menjelang tua ya. Itu mulai sakit apa nggak enak semua badannya misalnya akibat kebiasaan buruk di masa muda. Nah, ya, karena itu bagi yang masih muda dijaga kesehatannya, makan apapun diseleksi, kegiatan apapun diseleksi, aktivitas apapun coba diseleksi. Kalau nggak cocok, tidak memenuhi kriteria disebut baik, pending aja. Ngapain kita terus-terusan? Gitu. Disebut di sini tadi bagaimana orang yang mengaku ingin supaya panjang umur demi bisa beramal soleh. Nah, dicek oleh Said Abdullah Al-Haddad ini, lihatlah agendanya. Kalau agendanya memang menunjukkan ke arah situ, berarti dia tulus. Tapi kalau tidak, wa in kana mutakasilan anha wa masufan, kalau dia ternyata malas dan ternyata dia masukkan itu menunda-nunda, artinya nggak ada dalam agenda kegiatannya itu, ainul amali sholih, aktivitas yang baik tadi, bahwa minat kadhibin, berarti dia bohong. Alam ta'lilina bima la yugni anhu. Bohong, minta sesuatu yang dia tidak ada gunanya. Apa itu? Umur. Dia minta dipanjangkan umurnya, tapi tidak ada gunanya. Karena panjangnya si umur tadi ternyata tidak digunakan. Berarti minta sesuatu yang tidak berguna. Nah, diulangi. Panjang umur tadi harusnya kan bagus. Tapi karena nggak digunakan, berarti panjang umur itu sesungguhnya tidak berguna. Kalau tidak berguna, ngapain didoakan, dimintakan? Ngerepot-ngerepoti itu. Apa namanya? Ngerepot-ngerepot itu. Termasuk liabilitas. Berarti kita harus membiayai, karena ada cost-nya. Ya, kalau liabilitas itu punya sesuatu yang harus didanai terus, dibiayai. Kita malah keluar sesuatu. Gara-gara panjang umur akhirnya harus repot menanggung akibatnya karena tidak digunakan. Tapi kalau itu panjang umurnya karena digunakan, nah itu berarti investasi. Li'anna man ahabba ayyabqa li ajli syai'in wajada fi ghayatil hirsi 'ala dzalik. Karena sesungguhnya orang yang menyukai sesuatu, ayyabqa li ajalin, suka agar tetap hidup, tetap ya beko itu kekal, tetap hidup li ajli syai'in, demi mendapatkan sesuatu, wajada fi ghayatil hirsi, maka dia pasti akan sangat-sangat bertekad menginginkan itu, 'ala dzalika syai'. Benda itu. Wa khafatan ayafutahu, dia khawatir akan terlepas. Faut itu kelewatan ya. Untuk ajilu bitaubati qablal faut ya. Ajilu bersegeralah bertobat sebelum mati. Ajilu bisolati qablal faut. Bersegeralah untuk sholat sebelum faut waktunya habis. Kadang keliru. Ajilu bisolati qablal faut. Disebut qablal maut. Qablal maut sebelum mati. Ajilu bersegeralah. Itu kalau sebelum subuh kan ada gitu itu. Bilalnya. Ajilu bersegeralah. Bis sholati untuk sholat qoblal faut sebelum waktunya habis. Ajilu bitaubati dan bersegeralah bertaubat qoblal maut sebelum datangnya maut. Nah, kadang ketukar-tukar itu. Ajilu bis sholati qoblal maut. Ajilu itu harusnya qoblal faut. Nah, faut itu waktunya habis. Makhafatan ayafutahu, takut jangan-jangan sampai hal yang dikejar itu luput. Wa yuhalu bainahu wa bainahu. Jangan-jangan nanti terhalang antara dirinya dengan yang dikejarnya. Itu pasti hakikatnya orang yang sedang berkeinginan itu pasti berharap bisa mendapatkannya dan khawatir jangan sampai terlepas, nggak bisa mendapatkannya atau terhalang dari yang dicapainya. Siyama wal amalu as-shalih la yumkinu illa fid dunya. Apalagi amal soleh itu tidak mungkin bisa didapat kecuali di dunia. Artinya dunia ini tempat menanam.
amal soleh, wala yatasaru wujudahu fi ghairiha albidatun, dan tidak akan diperoleh wujudnya amal soleh itu di selain dunia, albidatun sama sekali. Misalnya berada di alam kubur sudah nggak ada amal soleh, di akhirat kelak nggak ada amal solehnya ya di dunia ini. Di anal akhirat daru jazain, sebab akhirat itu adalah tempat pembalasan, walaysat bidari amalin, bukan tempat untuk beramal. Dunia ini tempat men-setting kehidupan di akhirat. Dunia tempat men-setting kehidupan di akhirat. Jadi kalau settingnya di dunia ini benar, di settingnya dengan perfect, istilahnya itu bahasa komputernya itu optimal, di optimize, optimization, melakukan optimasi di dunia ini. Nah, kalau sudah selesai, sudah jadi, maka akhirat tempat pembalasannya. Dunia tempat menanam, akhirat tempat menuai. Jangan dibalik, ini banyak orang yang kebalik-balik ini. Dunia tempat menuai. Mana ini balasannya sholat? Kok nggak ada? Saya sudah berdoa seperti ini, nggak dikasih sama Tuhan. Bagaimana? Saya sudah menolong dia, ternyata nggak dibalik, balas ditolong. Berharap dunia tempat menuai. Enggak. Dunia tempat beramal. Karena itu orang yang beramal di dunia kadang-kadang ada yang menuai juga. Tapi yang penuaian itu bukan merupakan hasil. Itu hanya sekedar indikator. Bahasa lainnya rihul qabul. Hanya sekedar baunya saja. Ya, kalau kita makan mangga itu manis, enak, biasanya baunya itu wangi. Ya, itu rihul qabul. Tapi belum makan mangga kita, cuma kena baunya saja. Nah, karena itu kalau berbuat baik di dunia terus ada balasannya, itu bukan balasan. Itu hanya indikator bahwa kita accepted. Indikator bahwa kita accepted. Ya, diterima. Sebaiknya juga begitu. Berbuat jahat terus tiba-tiba ada kualatnya. Itu bukan balasan itu. Karena dosa nggak cukup kalau di dunia. Dosa itu cukupnya taruh di akhirat. Ruangnya nggak cukup di dunia. Ibaratnya kalau ada orang meninggal, ada orang yang mengantarkan, mengantarkan jenazahnya, misalnya itu mendapatkan kirot, apa itu? Ya gunung emas ya, gunung. Nah, bagaimana kejadiannya kalau itu ternyata mudin? Nah, mudin tuh setiap orang meninggal di kampung itu ya dia yang mensolatkan, dia mengantarkan ke kuburan. Ini berapa gunung dia punya emas itu? Dan taruh di mana? Di kampung nggak cukup tempatnya taruh gunung ini. Emas gunung taruh di kampung nggak cukup. Naruh gundukan pasir aja diamali orang kok ini nutup-nutupi jalan. Ini naruh masak gunung. Berarti balasan tidak bisa berada di dunia. Balasan tempatnya di akhirat. Begitu pula siksa. Orang yang durhaka kepada orang tuanya itu siksanya berat. Taruh di dunia, rusak semua dunia ini nanti. Balasan di akhirat, bukan dunia. Dunia tempatnya beramal, darul amal, akhirat tempat menuai. Atau di sini seperti darul jaza, tempat mendapatkan balasannya. Karena itu mohon bagi yang sudah beramal baik, mohon tidak bosan jadi orang baik ya. Jangan-jangan bosan karena tidak mendapat balasannya di dunia. Nah, tempat balasan itu di akhirat. Jadi kalau Anda menjadi orang yang jujur, jangan lelah jadi orang jujur, jangan capek. Dah saya bosan jadi orang jujur. Oh, jangan. Itu justru disinilah tempat untuk beramal. Nanti darul jazanya itu di akhirat. Dan sebaliknya bagi yang merasa bermaksiat, coba-cobalah saya menyakiti perasaannya supaya mendapatkan keuntungan. Itu hati-hati. Karena darul jazanya itu di akhirat kelak, bukan di sini. Banyak orang saat ini melakukan kriminalisasi terhadap seseorang ya, sehingga seorangnya jadi apa istilahnya itu cilaka. Apa yang terjadi? Ya terjadilah. Yang didolimi tetap didolimi, yang mendolimi ya nggak ada apa-apa, tetap mulia hidupnya, kayaknya. Karena itu di dunia. Karena itu masih di dunia. Nah, nanti kalau di akhirat itu akan dibalaskan di jadu jaza itu. Hati-hati, orang dolim itu bahaya. Nah, doa matlum itu mustajabun, itu bisa jadi akan diterima oleh Allah dan ditunaikan, dikeskan di dunia. Tapi nanti dulu itu juga masih bagian dari rihul qabul, belum sesungguhnya. Ya sesungguhnya di akhirat, karena pahala kesabaran terhadap seseorang itu ada di akhirat kelak. Walaupun ada juga yang diminta di dunia. Ada contohnya minta di dunia? Ada. Itu misalnya orang yang mendoakan jelek kepada yang mendolimi. Ini gagal fokus ini. Dikasih kesempatan, gara-gara didolimi itu dikasih kesempatan mendapatkan jatah untuk diterima doanya, malah mendoakan jelek kepada orang yang mendolimi. Mudah-mudahan dia nyungsep, mudah-mudahan dia hancur, mudah-mudahan dia sakit. Nah, itu mencabut itu dari jaza yang mestinya di akhirat kelak mendapat balasan sebagai orang yang didolimi, mendapatkan keuntungan,
itu dicabut keuntungannya itu, dipakai di dunia untuk akan jelek itu nggak boleh. Nah, itu di dalam riwayat diceritakan bahwa dia nggak dapat bagian karena sudah digunakannya di dunia. Jadi nggak usah. Kalau kasih kesempatan berdoa itu doalah untuk diri sendiri, untuk kemaslahatan kita, keluarga kita, yang saudara-saudara kita. Itu kita gunakan kesempatan itu, bukan untuk mendoakan jelek kepada orang tersebut. Baik, kita kembali pada yang mendolimi tadi, dia doa madlum mustajabun. Walau kana fasikon, sekalipun dia itu nakal, dia mungkin dia walau karena kafiran, bahkan ada yang mengisahkan walau karena kafiran, sekalipun dia orang kafir, kalau didolimi itu doanya mustajab, diterima oleh Allah. Doanya rohib itu juga diterima oleh Allah. Doanya pendeta ya diterima. Untuk kita, kalau untuk dirinya sendiri enggak. Nah, Allah Ta'ala menerima doanya hambanya itu ya, terserah Allah mau menerima atau tidak. Pernah didoakan di suatu komunitas ternyata saya main ke situ, orang yang terima kasih. Terima kasih. Terus didoakan. Wah, ini enggak apa-apa didoakan oleh orang yang tidak muslim. Enggak apa-apa, soalnya baik itu. Insya Allah diterima oleh Allah. Saya pernah dalam perjalanan dari Surabaya ke Singapura naik pesawat Singapore Airlines, di tengah jalan tuh ya seperti biasa lah saya menderes baca apa misalnya Wirdul Latif misalnya, agak panjang kan gitu. Wirdul Latif. Mulai dari berangkat sudah Wirdul Latif coba. Kulhu, birubin wala birubin nas, terus sampai selawat. Rupanya nggak jauh dari saya itu ada ibu-ibu udah sepuh sih. Ya, dari etnis yang beda, agama juga beda. Kemudian dia memperhatikan terus. Saya nggak tahu kalau diperhatikan. Begitu hampir mendarat Singapura, dia ngomong ke saya, terima kasih ya Pak telah berdoa untuk kami semua. Orangnya ngomong gitu ke saya. Ya malu loh. Saya nggak doakan dia tok sebenarnya. Ya nggak menuju ke dia kan, doa untuk semua. Mudah-mudahan selamat misalnya pesawat ini lancar mendarat misalnya semuanya dalam keadaan ya selamat. Ya juga ya berarti kita mendoakan semua orang yang ada di sini ya. Ya, muslim nggak muslim kita doakan semua. Jadi rupanya diapresiasi oleh beliau. Saya tadi katanya juga pernah juga saya dari Jakarta ke Surabaya, pesawatnya goncang. Ya saya sih sebelum goncang ya sudah berdoa, baca Rotibul Haddad waktu itu, atau baca apa itu ya, ya Maulud Habsyi. Ya tadi itu wali alil kauni unsun wasururun kota jad nasik itu. Ya nggak usah teriak-teriak, enggak ya, pelan-pelan. Baca apa lagi itu ya. Begitu hampir selesai di mendarat di Juanda, tiba-tiba orang yang di belakang saya ada yang berdiri, bisiki saya. Berdoa ya Pak. Iya, doa Bapak itu. Ini akhirnya kita semua selamat ini. Dia cerita kepada orang-orang di pesawat itu. Ini Bapak ini tadi berdoa, gara-gara doa Bapak ini akhirnya kita semua ini terus pesawatnya yang goncang tadi segera berhenti. Bapak ini yang berdoa. Terima kasih Pak yang berdoa. Bapak Islam ya? Iya, sama. Saya Kristen. Duh, ya apa sih? Kok saya Kristen? Maksudnya sama berdoa. Ternyata ya orang lain pun mengapresiasi dalam doa kita, berdoa kita. Dan bisa saja orang lain itu juga ikut mendoakan kita. Baik, nggak usah repot-repot kayak gini ditafsirinya. Kita lanjutkan sedikit ke bagian ini. Jangan sampai terlepas apa yang kita inginkan, yaitu ingin panjang umur dalam kondisi baik tadi. Siapa wal sholih la yakunu illa fid dunya. Apalagi dunia ini memang tempatnya beramal, akhiratnya tempat pembalasan. Li'anal akhirah darul jazain wa laysat bidari amalin. Di akhirat tidak ada amalan, akhirat tempat pembalasan dan tidak ada amalan. Fatafakkar fi dzalika jiddan asallahu an yanfa'aka bih. Pikirkan hal ini sungguh-sungguh, semoga Allah memberikan engkau manfaat. Wasta'in billahi wasbir. Berdoalah kepada Allah, mohonlah. Kalau ada keinginan, jangan segan-segan memohon kepada Allah. Wasbir dan sabarlah. Nah, sabar itu tentu saja dengan durasi permohonan dan perjuangan ini. Karena kalau kita nggak sabar, karena durasi perjuangannya kok sudah panjang tapi belum hasil, biasanya cancel. Atau durasi mohonnya itu sudah lama tapi kok belum sukses, itu cancel biasanya. Tapi kalau mau sabar, maka itu tetap akan dilakukan. Wajitahid wasyamir, sungguh-sungguhlah, berusahalah, wasyamir, dan
Kita aktiflah menggunakan itu. Wabadir bil a'mali shalihah min qabli alla tajidu ilaiha sabila. Dan bersegeralah beramal soleh sebelum engkau tidak mendapatkan jalan untuk itu. Kesempatan untuk beramal soleh itu masih ada, tapi suatu saat akan dicabut. Saya kadang heran kepada orang yang dulunya menjabat. Saya pernah ketemu seorang dirjen yang dulu sangat ditakuti, luar biasa ditakutinya itu. Terus sekarang dia sudah nggak jabat lagi, udah lama. Pak Dirjen ini pidato, pemerintah itu harusnya begini. Ini kan mestinya begini, itu begini. Nah, begitu begini itu selesai, saya mendekat kepada beliau waktu istirahat itu, acara break. Dan saya, Bapak, iya, saya ngomong terus terang aja. Bukankah Bapak selama sekian tahun itu jadi dirjen? Dan Bapak punya kuasa untuk melakukan yang begini-begini disebut Bapak tadi itu. Kenapa Bapak tidak melakukan? Sekarang sudah tidak ada dirjen lagi. Dirjen itu membuat keputusan-keputusan strategis sehingga orang bisa menjalankan kemaslahatannya gara-gara keputusan itu. Nah, kenapa Bapak selama menjadi dirjen tidak melakukan itu yang disebut barusan ini? Baru dia menyampaikan, oh enggak Mas, ini loh, mulai ada ini apa misalnya BEJ ya, blame, excuse, justify, ya, blame, excuse, justify. Nah, kalian sebagai pelajar jangan jangan punya penyakit itu ya, BEJ itu ya. BEJ itu apa? Blame, excuse, justify. Saya tunjukkan ini biar nggak jadi kebiasaan ini. Mana? Kita taruh di mana nanya? Di catatan aja ya. Ini blame, excuse, justify. Atau ditunjukkan di ini aja. Oh, ini supaya bisa tahu ini. BEJ, ya, B itu blame, menyalah-nyalahkan, excuse, beralasan, justify itu cari-cari alasan. Blame, nyalah-nyalahkan. Kenapa ini kok begini? Iya, soalnya itu salah. Kalau misalnya ada pelajaran nilainya jelek misalnya, iya kepala sekolah itu salah, kepala sekolahnya itu ngawur, bikin kebijakan kok gini. Gurunya itu males soalnya, apalagi ini suasananya nggak enak, kelasnya itu panas sumuk, apalagi semua salah, kecuali dia sendiri nggak salah. Gitu. Itu namanya blame. Excuse itu dari alasan. Kok bisa begitu? Nah, diri kita sendiri yang pakai alasan. Ya maklumlah, saya kan sibuk. Ya maklumlah, saya kan orang desa. Ya maklumlah, saya pendidikannya dulu itu nggak terlalu nyari-nyari alasan untuk nyari-nyari alasan bahwa dia itu sah untuk melakukan kesalahan itu, bahwa dia itu sah untuk tidak mencapai keinginannya. Itu namanya excuse. Nah, justify, nyari pembenaran. Kalau orang itu kok bisa? Oh, orang itu kan dia anaknya orang kaya. Orang itu kan keluarganya bupati. Kalau yang itu, wah itu dia orang pendidikannya di luar negeri Mas. Jadi pulang-pulang dia bisa bikin apa Gojek, bisa bikin Tokopedia, bikin itu pembenaran itu namanya. Sama sendiri juga bisa kok. Jadi oke, bagi kita yang ngaji ini jangan punya penyakit BEJ apa? Blame, excuse, justify ya. Kita kembali ke kitab kita. Baik, wasta'in billah wasbir wajtahid wasyamir badiril amali sholihah. Segeralah lakukan amalan soleh itu sebelum waktunya, kesempatannya habis. Jadi kalau masih muda, ya tentang dirjen tadi alasannya begini. Sesungguhnya yang berkuasa itu bukan dirjen, Mas. Siapa, Pak? Nah, mohon maaf ini ya, saya sebut aja beliau menjawabnya ini. Ini jawabannya beliau ini, bukan saya ini. Kasubdit gitu. Kok bisa? Nah, kalau misalnya dirjen memerintah direktur, direktur memerintah kepada kepala subdirekturnya. Nanti kepala subdirekturnya tinggal bilang bahwa wah ini nggak ada nomenklaturnya Pak. Ya batal itu Mas. Jadi ucapan menteri tadi batal, ucapannya dirjen jadi batal, direktur batal karena di lapangan Kasubdit itu yang bergerak. Oh, itu sampean nyalah-nyalahin Kasubdit itu jenenge. Blame. Ya enggak tahu ini benar apa salah ya, tapi kenyataannya gampang sekali mencari blame atau menyalahkan itu. Nggih. Nggak tahu yang benar yang mana, tapi yang pasti kita usahakan supaya tidak gampang blame. Yang mendengarkan ini juga mungkin ada yang Kasubdit. Bisa aja bukan beliau, tapi orang lain lagi. Oke, pada intinya bahwa sekarang dia tidak lagi menjadi dirjen, sehingga tidak bisa melakukan keinginan yang dia sebutkan dalam pidatonya beliau itu. Tuh kan? Jadi nggak ada kesempatan. Selama menjadi mahasiswa, itu banyak kesempatan. Salah pun nggak apa-apa. Orang paling bilang apa? Ya arek-arek salah ya wis gak apa-apa arek-arek, arek. Tapi kalau udah lulus,
Udah lulus jadi orang dewasa, kalau salah ganti rugi, harus ada ganti ruginya. Itu contohnya, itu kesempatan yang dulu dia pernah dapat nggak dipakai. Wa tanim fashata al-mahali min qabli an yafja'aka al-ajali. Ya, bersegeralah kesempatan itu sebelum kesempatan itu sirna. Kalau udah sirna, nggak ada lagi kesempatan itu, ayafja'aka al-ajal, terutama kalau ajal sudah datang, semua kesempatan itu habis. Jadi mohon maaf ini bagi saudara-saudara yang merasa belum banyak mendapatkan nikmatan duniawi, merasa belum banyak mendapatkan apa istilahnya ya, kesenangan di dunia, menurut saya ini Anda masih punya kesempatan namanya umur. Kalau mau kepingin membuktikannya, silakan pergi ke kuburan. Pergi ke kuburan, silakan berdiri di tengah kuburan atau di pinggir kuburan. Itu orang-orang yang di kuburan tadi itu Anda bisa sombong itu. Kalian semua sehebat apapun di dunia, tokoh apapun, tokoh besar apapun, kalian semua itu kalah dengan saya saat ini karena saya punya kenikmatan yang tidak kalian miliki. Apa itu? Nyawa. Ya nggak boleh sombong lah, orang mati itu nyombong namanya. Maksudnya untuk diri kita sendiri bahwa gini loh, walaupun hebat orang itu, dimakamkan dengan kebesaran, dimakamkan dengan kemuliaan, namanya disebut orang, tapi kan dia sekarang nggak punya sesuatu, apa? Nyawa. Nah, kita masih punya nyawa. Jadi kesempatan masih luas. Dengan mereka yang berada di alam kubur sudah tidak punya kesempatan lagi. Nah, itu berarti kenikmatan yang luar biasa hari ini yang kita miliki adalah umur, gitu. Nah, fa innaka girdunil afati, kita gunakan kesempatan yang terbuka ini. Di samping itu, fa innaka girdunil afati wa hadafu mansubun disahmil maniyat. Bahwa seseorang itu masih terbuka kesempatan, girdun disodorkan lil afati kepada malapetaka. Wa hadafu mansubun disahmil. Dan kapan saja seseorang dapat terperangkap oleh pelukan maut. Setiap saat itu ada kemungkinan probabilitas malaikat Israil datang untuk mencabut nyawa. Wa inna ma ra'su malika. Karena itulah umur itu adalah ra'su malik, modal. Alladzi yumkinuka an tashtariya bihi minallahi sa'adatul abadi. Yang dengan umur itu kamu bisa membeli kebahagiaan abadi. Kepada Allah SWT kita gunakan umur ini untuk mendapatkan sa'adatul abadi, kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan yang abadi. Hadzal umur. Ya inilah umur, modal. Fa iyyaka an tanfaqu awqatahu wa ayyamahu wa sa'atahu wa anfasahu fi ma la khaira fihi wa la manfaat. Maka fa iyyaka itu sebaliknya wa alaika. Wa alaika hendaklah kalian, wa fa iyyaka atau iyyaka janganlah kalian. Hati-hatilah. Iyyaka an tanfaqa. Hati-hatilah kalian jangan sampai menginfakkan waktumu untuk hal yang tidak manfaat, yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Waktumu, hari-harimu, saat-saat detik-detikmu, nafasmu dalam aktivitas yang tidak ada kebaikan di dalamnya dan tidak ada manfaatnya. Mari kita lihat agenda kita. Dalam sehari kita mungkin bisa melaksanakan apa? 10 aktivitas, lebih ya, mungkin 20 aktivitas. 20 aktivitas itu satu persatu. Ini manfaat nggak ini? Oh, nggak manfaat, coret. Ini manfaat ini. Nggak manfaat, coret. Ada kebaikannya nggak? Ada kebaikannya. Kalau ada kebaikan untuk duniawi, mari kita lanjutkan. Misalnya teman-teman yang punya bisnis, gimana ya caranya ya monetizing-nya bisnis saya ini ya supaya jadi duit. Gimana monetizing-nya ini? Nah, itu namanya bermanfaat untuk kehidupan duniawi. Begitu pula manfaat untuk kehidupan ukhrawi. Gimana ya caranya mengqadha puasa yang ternyata saya pernah batal itu? Itu ada manfaat untuk ukhrawi. Ternyata suatu aktivitas kalau tidak ada manfaatnya, manfaat dunia nggak ada, manfaat akhirat nggak ada, itu harus di-cancel, harus dicoret gitu. Ini yang disebut dengan fa'iyah. Hati-hati, jangan saya menggunakan si umur tadi, modalmu itu untuk yang tidak ada gunanya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Fa itu mutahasroka, kalau akan menyesal. Wa yu'zim asfaka ba'dal mauti. Dan penyesalan itu hanya ada setelah mati nanti. Idza arafta qadraul fa'idah wa tahaqqaqtahu. Apalagi kalau kamu sudah mengenali kadar yang terlewatkan itu atau ukuran nilai dari aktivitas yang terlewatkan. Mestinya kita melakukan itu ya. Kenapa kok tidak ya? Harusnya saya melakukannya. Itu akan ada penyesalan seperti itu. Waqad warada annahu tu'ridu 'alal insani fid daril akhirah sa'atun. Dalam sebuah riwayat disebutkan tu'ridu disodorkan 'alal insani pada setiap orang fid daril akhirah di akhirat kelak sa'atun, itu jam ayyamahu hari-harinya, walayali dan malamnya, fi hayatil khazain dalam bentuk
peti. Kula yaumin wa lailatin arba'a wa isruna. Karena setiap hari 24 jam, maka ada 24 khuzainah. Nanti ada 24 peti per hari. Jadi kalau kita hidup itu hitungannya di sini adalah jam. 24 peti per hari. Kalau dia hidupnya selama 3 tahun, 1000 hari, nah berarti 1000 kali 24. Kalau dia hidupnya 30 tahun, ya berarti berapa itu? Ya, bisa dihitung sendiri, 10.000 hari. 10.000 kotak. Nah, tiap kotak itu nanti akan nampak. Biar di saat dia sesuai dengan jumlah jamnya. Fayara as-sa'atu allati amala fiha bi ta'atillah. Akan nampak setiap kotak itu dipakai untuk apa. Kalau untuk ta'atillah, khazainatun mamlu'atun nuron. Maka kotak itu akan memancarkan sinar. Nah, kita butuh sinar itu. Nuron itu ya sinar, ya energi. Jadi akan dipakai untuk kehidupan di akhirat, kita butuh energi. Ibaratnya kalau sekarang ini energi paling kuat untuk listrik apa? Nuklir. Ya, nuklir itu energinya kuat sekali. Ada energi PLTA itu dengan air bikin kincir. Kalau airnya itu lancar ya hidup. Kalau akhirnya saya pernah KKN di sebuah desa itu kincir angin, kincir airnya itu diputar oleh sungai. Aliran sungainya kan nggak stabil. Kadang airnya kencang, kadang airnya jadi bleb kadang hidup, kadang mati. Nah, kita butuh nuron itu. Cahaya butuh. Cahaya yang redup-redup, yang kuat. Cahaya itu tidak hanya nur itu. Kalau nur itu ray, X-ray misalnya. Ray itu adalah cahaya juga itu. Bukan terangnya lampu. Terang lampu ini bukan nur namanya, tapi cahaya, tapi terangnya. Itu. Daun itu. Pancaran terangnya. Tapi nurun ini adalah sinar energi itu. Nurun. Wallati amala fiha bi ma'siyatillah mamlu'atun dulmatun. Tapi kalau itu kotak itu dipakai untuk maksiat pada Allah, maka dia memancarkan kegelapan. Kegelapan kok pakai memancar ya? Enggak pakai memancar, tapi dia adalah tempat yang sangat gelap. Jadi nggak bisa diisi dengan nur apapun. Dia tidak memancarkan suatu energi apapun. Walati lam ya'mal fiha bi ta'atin wala ma'siyatin yajiduha farighatan la syai'a fiha. Tapi yang tidak dipakai untuk taat, yang nggak dipakai untuk maksiat, isinya rebahan terus, maka dia kosong. La syai'a fiha, tidak ada isinya apa-apa. Nah, dalam bagian ini saya ingin menerangkan satu konsep ya, bahwa sesungguhnya kalau kita sedang rebahan, rebahan tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan keburukan, kalau bisa diniati juga, diniati untuk mencegah kemungkaran. Jadi sakjane aku ini melok kemungkaran, melok arek-arek dolen. Teman-teman saya itu misalnya ya, ini lagi pergi nih main. Kemana ke tempat yang maksiat? Nah, saya nggak ikut. Nggak ikutnya saya dengan rebahan ini. Jadi kalau ada orang main catur misalnya, mau catur nganggur amat kamu main catur. Nah, teman saya di sana lagi ngerasan-rasan. Lebih baik saya main catur ini. Kalau catur ini ada orang ngomong, jangan ngomong. Saya lagi konsentrasi ini, memainkan bidak ini. Misalnya begitu. Nah, ternyata dia melakukan seperti tidak ada manfaatnya, tapi sesungguhnya menghindari suatu kemaksiatan. Nah, ini saya kepingin membetulkan ini supaya kotaknya nggak kosong ini. Gitu. Jadi apapun yang hakikatnya seperti itu, misalnya tidur, melakukan apa tidur itu, tapi hakikatnya menghindari kerusakan. Nah, kita puasa Ramadan, puasa itu artinya apa? Kalau bahasa saum, bahasa Arabnya saum, itu maknanya apa? Imsakun. Imsak itu mencegah. Mencegah itu ngempet. Ngempet itu artinya memending sesuatu, nggak jadi. Artinya apa? Selama puasa, ngempet ojo mangan, ojo minum. Tapi juga ngempet ojo sampai maksiat. Silakan Anda nggak bisa melakukan amal kebaikan, nggak punya pahala banyak, yang penting jangan bermaksiat. Yang penting jangan mengumpulkan dosa. Jadi selama puasa Ramadan itu jangan sekali-kali berbuat dosa. Imsak itu diempet. Apa misu diempet. Apa ngamuk diempet. Tapi melakukan sesuatu yang nggak baik diempet. Nah, cara ngempetnya yang paling baik apa coba? Tidur, iya. Makanya naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Karena apa? Mencegah dari perbuatan maksiat gitu. Cuman hari ini dibalik. Orang puasa itu disunahkan tidur loh, kan dibalik. Ini dibalik ini ceritanya. Udah aslinya begitu, aslinya itu supaya Anda tidak maksiat, mending tidur. Karena tidur itu kosong. Nah, kosongnya tidur itu diniati untuk mencegah kemaksiatan. Gitu ya. Karena diusahakan selama Ramadan ini tidak melakukan kemaksiatan. Kalau bisa ya ibadah, kalau bisa, tapi enggak apa-apa. Soalnya biasa-biasa pun sudah berpahala. Tapi kemaksiatan yang bahaya. Dilanjutkan dikit. Fariqah yakunu fiha bi ta'ati itu mamlu'an nuran. Fa yata'adzum, fa ya'dzumu
fayu'adzim fayu'adzimu tahasaruhu ya. Hasaruhu idza nazara ilal farigo. Maka orang akan menyesal dengan sangat ketika dia melihat kotak itu farigo kosong. Allah yakuna amala fiha, tidak ada amalannya bi ta'atillah. Fayajiduha mamlu'atun nurun. Harusnya kalau ada taatnya maka dia akan memancarkan nur. Kenapa dulu kok nggak diisi ya ibadah sehingga bisa memancarkan nur? Karena kotak saya ini nggak banyak ya segini nih. Mau nambah kotak lagi nggak bisa kan? Umurnya nggak bisa diperpanjang kalau sudah meninggal. Wa amalati jiduha mamlu'atun dulmatun. Adapun kalau dia mendapati kotak yang kegelapan tadi, falau qada alaihi ayyamuta 'inda an-nazari ilaiha minal ashabi wal hasrati lamata. Seandainya waktu dia hidup di dunia, dia merasa bahwa kan bakal bikin kotak yang gelap itu, maka niscaya dia akan, kalau boleh berdoa untuk mati, dia mati aja, milih mati. Daripada memperbanyak kotak yang gelap itu. Ghairu annahu la mauta fiha la mauta fil akhirah. Hanya saja memang tidak ada mati lagi di dalam akhirat. Sehingga jumlah kotak tadi itu tetap selamanya segitu. Nggak bisa dihapus untuk yang jelek. Ini penyesalan. Fal amilu bi ta'atillah yakunu fiha farhan mutabiton 'ala dawami. Maka orang yang sudah berhasil beramal taat kepada Allah, maka dia kehidupannya jadi farhan, ceria. Mutabiton 'ala dawami, merasa bergembira sepanjang masa. Yazidu farahu waktu batahu 'ala mamarril ayyam. Dan akhirnya bertambah-tambah kegembiraannya selama hari-hari berada di akhirat. Wal 'amilu bi ma'siyatillah tarihun magmumun. Nah, orang yang bermaksiat penuh kekecewaan hidupnya. La yazal yuzdadu tarhahu wa ghammahu. Dan dia akan makin bertambah kekecewaannya, ghammahu kesedihannya, ila ghairi nihaya, tanpa batas akhir selama-lamanya. Fakhtar li nafsika rahimakallah. Mudah-mudahan kalian dirahmati oleh Allah. Amin. Fakhtar, pilihlah untuk dirimu sendiri. Ma dumta fi daril ikhtiyar, selama engkau masih berada pada tempat memilih seperti sekarang ini, berkesempatan memilih. Ma yanfa'uha wa yarfa'uha. Pilih apa yang bikin kamu bermanfaat dan bikin kamu meningkat derajatnya. Usahakan diri kita jadi orang yang bermanfaat. Setidaknya bermanfaat untuk diri kita sendiri. Kalau bisa lagi bermanfaat untuk orang lain. Fa innaka law qad mutta kharajal amru an ikhtiyarika. Sebab kalau kau sudah keduluan mati, maka berarti kamu sudah keluar dari area zona memilih. Sudah nggak bisa milih lagi, berarti keluar dari zona memilih. Nah, selama kita berada dari zona untuk bisa memilih, maka kita pilih yang baik-baik saja. Ini ada sebuah doa ini. Dari Imam Muslim, silakan digunakan. Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, berikan, perbaikilah urusan agamaku, alladhi wa ismuhu, yang menjadi pegangan bagi setiap urusanku. Wa aslih li dunya, dan perbaikilah duniaku, allati fiha ma'ashi, itu tempat untuk ma'ashi. Ma'ashi itu bisnis saya untuk bisa hidup. Wa aslih li akhirati, dan perbaikilah akhiratku, allati fiha ma'adi, tempat untuk aku kembali kelak. Waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah hidupku ini sebagai tambahan kesempatan untuk berbuat baik. Waj'al mauta, dan jadikanlah mautku rohatan li min kulli syarr, sebagai tempat istirahat dari setiap kejahatanku. Artinya begini, sampai hidup itu baik, mati juga baik. Hidup berarti diberi kesempatan untuk kulli khair, untuk menambah kebaikan-kebaikan. Tapi kalau mati itu artinya rohatan min kulli syarr, artinya dihentikan oleh Allah potensi untuk berbuat maksiat. Jadi kalau ada orang jahat pun sekalipun ya, yang niki saya napa mboten saya, itu kan ada pertanyaan begitu. Orang ini baik apa enggak kalau udah meninggal itu, tanyakan oleh Pak Mudin tuh. Itu saya sih optimis saja bilang baik begitu. Apa saya bohong? Enggak, saya enggak bohong. Artinya kematian dia itu baik bagi dia. Soalnya kalau dia hidup terus, maksiatnya makin banyak. Dia itu koruptor. Selama hidupnya merugikan rakyat, merugikan tetangganya, merugikan orang lain. Dia mati. Berarti kan potensi kerugian itu sudah berhenti. Artinya kematian itu baik bagi dia. Karena rohatan min kulli syarrin. Tempat pemberhentian dari segala kemaksiatan. Karena itu kita sendiri juga harus mikir begitu. Kalau sampai kita dihentikan oleh Allah Ta'ala misalnya, wis entek waktu nih, sama nih saya mati. Loh, saat ini, iya, saya mati. Ya, kita harus gembira juga. Sebab itu artinya kita diberikan rohatan li min kulli syarr. Pemberhentian dari setiap pembunuhan kemaksiatan. Artinya Allah Ta'ala menganggap bahwa kalau di-extend nanti akan menambah dosa. Gitu. Sekarang misalnya, kamu saya kasih nyawa, kamu masih hidup, hari ini masih hidup. Kita harus terima kasih juga. Maturun ya Allah. Kenapa?
artinya kita sedang diberi potensi, kesempatan untuk mengekstend kebaikan, menambah prestasi kita. Sekali lagi, begitu ada pemberitahuan dari malaikat Israel, jangan protes. Malaikat Israel datang, ya berangkat sama Niswayai. Meninggal dunia. Iya, Niswayai mati. Ya, matur nuwun ya Allah. Kenapa? Karena itu artinya Allah Ta'ala tahu bahwa kalau di-extend nanti akan menambah keburukan. Karena itu harus dihentikan saat itu juga agar berhenti dari segala kejahatan, keburukan, dosa. Begitu. Mas ya. Jadi Muslim itu enak itu. Urip yo apik, mati yo apik. Kalau urip hidup berarti ziyadatan li fi kulli khair, nambah kebaikan. Kalau mati berarti rohatan li min kulli syarr. Jadi peristirahatan dari semua kesempatan berbuat jahat. Demikian, mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan dari Allah untuk makin banyak menambah ziyadat li fi kulli khair, sehingga diberikan Allah tulul umuri, ya, panjang umur, hasuna amalu, dan baik amalannya. Semenjak orang yang terbaik, khairun nas, tola umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi bagian dari orang yang panjang umurnya dan baik kelakuannya. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa dunya akhirah. Allahumma tawil a'marana fi ta'atillah. Allahumma tawil a'marana fi ta'atik. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على خير خلق ونور عرش سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.